jelasnya pikiran yang kami sampaikan kali ini merupakan penjelasan sekaligus penegasan mengapa kita bangsa Indonesia harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Karena pemberlakuan Undang-Undang Dasar 2002, kami berpendapat bukan Undang-Undang Dasar 1945, tapi Undang-Undang Dasar 2002 hasil amandemen terhadap UUD 1945 asli telah membawa dampak buruk, suburnya korupsi, kolusi, nepotisme, dan bahkan yang mengambil bentuk politik dinasti yang kami nilai ini merusak kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Kami tidak setuju dengan istilah Indonesia terakhir ini tidak baik-baik saja. Kami berpendapat Indonesia, kehidupan kenegaraan dan kebangsaannya sangat tidak baik, maka perlu diselamatkan. Sangat buruk, karena keburukan itu bukan hanya di hasilnya sekarang dan yang akan datang, tapi terjadi proses pemburukan, proses pembusukan atau political decaying oleh rejim yang berkuasa sebagai hasil dari Undang-Undang Dasar 2002 dengan semua turunannya dalam bidang politik maupun ekonomi. Banyak purnawirawan TNI atau ABRI, dan memang banyak yang juga bergabung dengan G45 ini. Selain beliau, kemarin juga hadir Letjen TNI Purnawirawan Syamsir Siregar. Kemudian juga ada pernah hadir dalam rapat-rapat Majen Letjen Purnawirawan Yayat Sudrajat, dan gengnya banyak di Bandung sana. Pak Jen Sunarko dan Jen Kopassus ikut bergabung. Ini ya kawan-kawan, inilah suasana kebatinan para purnawirawan, walaupun mungkin ada satu dua yang tidak, dan juga ya, saya kira TNI aktif, bahwa dengan pemberlakuan Undang-Undang Dasar 2002, kami selalu katakan demikian, dan undang-undang turunannya, keluarga besar TNI, ya, khususnya yang sudah purnawirawan ataupun yang masih aktif, merasa apa istilah yang tepat, dirugikan atau terugikan, sementara jasa mereka sangat besar bagi republik ini. Dan oleh karena itu ya, dari sebagian yang disampaikan oleh Letjen Soeharto adalah dalam kapasitas beliau sebagai presidium juga di sana ya, kelompok 100 yang call-nya memakzulkan presiden, walaupun beliau tadi tidak setuju. Oh, ini ikut juga. Ini banyak yang berdui fungsi ini. Bahkan multifungsi ya. Tapi sejauh menyangkut sikap pandangan G45 itu tadi ya, menyangkut apa namanya metode kita, insya Allah ingin presisi, ingin tepat, dan ingin memastikan ada kesepakatan nasional baik oleh MPR yang akan dihasilkan oleh pemilu yang akan datang maupun oleh rakyat secara keseluruhan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli yang mulai diberlakukan dengan pemerintahan baru. Walaupun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 asli yang ada Pancasila di dalamnya tidak diubah, dan memang sebaiknya tidak diubah, karena disitulah cita-cita nasional. Namun dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 2002 mengalami perubahan mendasar, menghilangkan substansi yang sangat prinsip bagi kehidupan kebangsaan kenegaraan kita oleh para pendiri bangsa, antara lain
dimasukkannya kata demokrasi, yang pada Undang-Undang Dasar 1945 asli tidak ada kata demokrasi. Antara lain dalam klausul bahwa presiden, wakil presiden dipilih secara demokratis. Ini pula menimbulkan masalah karena demokrasi itu banyak sekali variannya di dunia. Tapi dibuat secara demokratis yang kemudian diterjemahkan sebagaimana pemberlakuan undang-undang tentang partai politik, undang-undang tentang pemilu terakhir ini, dengan mengamalkan doktrin demokrasi liberal, doktrin demokrasi liberal pada doktrinnya yang paling liberal, seperti one person one vote, satu orang satu suara dalam pemilihan presiden wakil presiden yang telah terjadi dan akan terjadi. Ini bertentangan dengan pesan sila keempat Pancasila yang Anda tanyakan secara musyawarah mufakat oleh para tokoh bangsa yang terpilih menjadi anggota DPR MPR secara musyawarah mufakat atas dasar kerakyatan. Kerakyatan yang berasal dari bahasa Arab ar-ra'iyah tidak identik dengan demos pada demokrasi. Pada demos ada nuansa individual dan liberal. Pada ar-ra'iyah adalah mereka yang dihubungi, yang disantuni oleh penguasa dengan penuh kasih sayang, penuh tanggung jawab, penuh tujuan untuk kemaslahatan. Dan begitu pula pada pasal tentang ekonomi, pasal 33 muncul dirasukan nuansa kapitalisme. Itulah liberalisasi ekonomi dan politik yang kami tulis di sini, yang membuat kehidupan kebangsaan kenegaraan kita bukan tidak baik-baik saja, sangat tidak baik, dan mengarah kepada